Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat layout PCB atau jalur PCB ke papan PCB polos dengan cara manual ataupun melalui kertas yang tujuannya akan digunakan untuk merakit suatu rangkaian elektronika. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu yang akan digunakan, terutama adalah papan PCB. Di sini kita siapkan papan PCB sesuai dengan ukuran rangkaian yang akan kita buat. Dan juga kita siapkan rangkaiannya. Rangkaiannya ini kita buat terlebih dahulu sebelum jadi seperti ini. Kita buat melalui komputer menggunakan aplikasinya tersebut. Nah, jadi setelah sudah kita buat, kita cetak, kita print di kertas, dapat kita gunakan menjadi PCB. Setelah itu kita siapkan juga amplas. Amplas ini untuk membersihkan PCB. Kita gunakan amplas yang halus. Setelah itu sopel untuk kita membuat jalurnya, agar jalur yang di kertas ini bisa terpisah ke PCB karena sopel ini. Dan juga kita siapkan FeCl atau larutan serbuk yang sebelumnya serbuk kita campur dengan air, dia menjadi seperti ini. Ini tujuannya untuk memisahkan tembaga PCB yang tidak kita gunakan. Setelah itu spidol ukuran M ya, ukuran yang sesuai, yang kecil. Setelah itu kita siapkan juga adalah lapisan plastik seperti ini. Ini adalah lapisan yang biasa digunakan untuk buku. Di sini untuk kita gunakan saat memisahkan jalur PCB-nya. Oke, langsung saja. Pertama-tama di sini PCB-nya kita potong. Cara untuk memotong PCB sangatlah mudah. Kita ukur sesuai dengan jalurnya ya, yang akan kita buat. Kira-kira akan kita potong seukuran ini. Di sini kita garis terlebih dahulu menggunakan spidol. Kira-kira segini ya. Oke. Lalu kita baretkan dengan cutter. Nah, ini kita baretkan ya, kira-kira 10 kali. Dia akan menjadi semakin tipis. Kita baretkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita baretkan terus. Kira-kira sampai 10 kali, nanti dia akan tipis. Oke, seperti ini terus. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Yang seperti ini kita baretkan juga di bagian baliknya. Usahakan sama. Oke, ini dia. Ini sudah kita baretkan. Ini bolak-balik sudah kita baretkan ya. Nah, jadi tinggal kita potek saja. Dia sudah menjadi dua, terbelah. Oke, ini akan kita belah lagi. Akan kita perkecil lagi ya. Ini tidak digunakan. Yang ini akan kita belah lagi. Oke, ini dia. Kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah kita baretkan bolak-balik. Tinggal kita potek lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Cukup mudah sekali untuk memotong papan PCB-nya ya. Oke, langsung saja di sini kita akan amplas agar dia bersih. Oke, ini dia, sudah kita amplas, jadi dia bersih. Ini amplasnya menggunakan C600 ya, yang tipis, yang tidak kasar. Jadi ini yang akan kita gunakan membuat jalurnya. Ukurannya sesuai dengan tujuan jalur yang akan kita buat. Ini kertasnya terlalu besar, akan kita robek terlebih dahulu ya, agar lebih mudah untuk mentransfernya. Oke, kira-kira ini akan kita transfer ke papan yang kotak ini. Nah, ini akan bisa kita transfer ke yang ini. Ukurannya dia pas. Oke, langsung saja akan kita transfer yang kotak ini. Untuk cara metransfernya, pertama-tama di sini kita tempelkan. Kita tempelkan jangan sampai miring ya. Kita tempelkan seperti ini pada lapisan tembaganya. Kira-kira seperti ini. Jangan terbalik ya papannya. Kita luruskan. Nah, kita tempelkan seperti ini. Oke, kita ulang lagi, jangan sampai miring agar jalurnya tidak keluar saat jadi. Nah, setelah sudah kita lipat. Kita lipat seperti ini agar dia tidak bergeser-geser atau bergoyang. Kira-kira seperti ini. Oke, seperti ini ya. Setelah sudah seperti ini, jalurnya akan terlihat ya, agak terlihat seperti ini. Setelah sudah seperti ini, akan kita lepas hasil printnya ke jalur papan PCB-nya menggunakan sopel. Oke, ini kita siapkan air kira-kira 2 sendok seperti ini pada gelas. Dan sopelnya kita siapkan juga, kita teteskan. Kita teteskan kira-kira sopelnya 2 tetes atau 3 tetes ya. Kita teteskan terlebih dahulu di airnya. 2. Kita buat 4 tetes saja. Nah, seperti ini ya, kira-kira 4 tetes pada 2 sendok air. Dan kita ratakan. Oke, ini sudah rata. Setelah sudah rata seperti ini, kita teteskan ke papan PCB yang kita tempelkan jalur. Nanti akan kita gosok-gosok dan jalurnya akan terpisah menjadi menempel ke PCB-nya. Oke, langsung saja di sini cairan sopelnya kita teteskan di papan PCB-nya sedikit saja. Ini kita campur air agar tidak terlalu kental. Kalau dengan sopel saja dia terlalu kental ya, harus kita campurkan air. Nah, ini kita ratakan seperti ini. Kita ratakan sampai ke semua kertasnya ini, seluruh PCB-nya. Nah, seperti ini.
Oke, ini setelah sudah seperti ini, kita hilangkan kalau ada gelembungnya di dalam. Nah, terlihat ya ada gelembung di dalam kertasnya. Kita geser-geser seperti ini. Kira-kira seperti ini, gelembungnya di dalamnya ada. Jangan sampai ada gelembung di dalamnya. Lalu kita lap agar airnya tidak terlalu banyak, larutan sopelnya ya. Setelah sudah seperti ini, akan kita gosok. Terlebih dahulu kita gunakan pelapis. Nah, dengan pelapis ini langsung kita gosok saja menggunakan uang koin ataupun kuku ya juga bisa. Kalau di sini saya akan menggunakan botol yang tumpul seperti ini. Kita gosok-gosok saja seluruh bagiannya. Usahakan seluruh bagian tergosok ya, agar jalurnya terpisah, menempel ke papan PCB-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Ini usahakan semua jalur tergosok. Jadi dia seperti ini nih. Kalau sudah digosok dia seperti ini. Terlihat kertasnya agak berpisah ya sudah dengan jalurnya. Tuh seperti ini, kita angkat coba. Nah, seperti inilah. Jalurnya dia sudah menempel ke papan PCB-nya. Wah, itu di bagian atas nih ada yang belum terpisah nih, kira-kira. Oke, kalau ada yang belum terpisah, kita gosok lagi ya. Kita gosok agar dia menempel. Nah, seperti ini. Airnya jangan terlalu banyak ya, agar tintanya tidak rusak. Nah, seperti ini. Kalau airnya terlalu banyak, tintanya akan luber atau rusak dan tidak menjadi membentuk jalur. Oke, ini kita angkat sedikit demi sedikit ya. Di sini tapi ada yang kurang, belum menempel. Nah, seperti ini. Kita angkat lagi. Nah, akhirnya dia sudah menempel. Oke, kira-kira seperti inilah. Ini sudah tersalin di PCB. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat ada jalur yang putus ya, nih. Di bagian sekitar ujung, nah ada yang putus jalurnya karena terangkat oleh kertas. Di sini kalau putus seperti ini jalurnya, bisa kita tebalkan menggunakan spidol. Spidol ukuran M seperti ini. Untuk link pembelian spidolnya ada di deskripsi di video bawah. Kira seperti ini. Kita cari lagi jalur PCB yang putus. Ini lingkarannya agak robek ya. Nah, seperti ini. Lingkarannya kita perbaiki. Oke, ini dia. Semuanya sudah kita perbaiki. Jalur yang putus ataupun tipis. Sekarang akan kita larutkan ke larutan FECL yang sebelumnya sudah kita larutkan. Kita campurkan air ya. Kita taruhnya dengan kondisi seperti ini ya. Posisinya jalurnya ada di atas agar jalurnya ini tidak rusak. Kita goyang-goyang. Oke, di sini akan saya buat yang secara manual. Kita tulis menggunakan spidol ya. Kita larutkan juga ke larutan FECL-nya. Oke, ini kira-kira seperti ini. Ini sudah hilang ya. Bagian tembaga yang di PCB-nya sudah hilang. Jadi hanya sisa tembaga yang kita tebalkan menggunakan spidol atau dengan print. Setelah seperti ini, langsung saja kita lap, kita bersihkan larutan FECL-nya. Setelah itu kita amplas agar bagian spidolnya hilang dan tinggal sisa tembaga yang kita buat menjadi jalur PCB-nya. Oke, yang satunya juga akan saya amplas. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi seperti inilah. Ini sebelumnya sudah kita bersihkan, jadi dia terlihat seperti ini ya. Rapi sekali bagian jalur PCB-nya ini. Nah, setelah sudah seperti ini tinggal kita lubangi untuk kaki komponennya, untuk kita memasang komponennya. Kita lubangi dengan bor PCB. Di video sebelumnya saya pernah membuat bor PCB-nya menggunakan pipa paralon. Klik link yang ada di deskripsi atau video saya sebelumnya. Oke, kira-kira seperti inilah cara untuk pembuatannya. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.